GRI Palembang bersama Kak Fili. Nah, hari ini kita bakal cerita tentang saudara kembar. Kembar itu maksudnya apa, Kak? Kembar itu artinya mukanya, badannya sama. Gak sama sih, mirip, susah dibedakan. Kalau misalnya ada dua orang, ada kakak adik, wah gak bisa bedain. Kok mukanya sama ya? Yang mana A, yang mana B? Nah, itu namanya kembar. Nanti ya kalian cari ya, ada nggak teman kalian yang kembar? Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang saudara kembar yang tercatat di Alkitab. Namanya Esau dan Yakub. Ingat namanya? Esau dan Yakub. Mereka ini saudara kembar dan anak dari Ishak. Oke, nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Fili akan mengajak kita bernyanyi satu pujian, judulnya Dari Terbit Matahari. Kita coba dengar satu kali dulu ya, nanti baru kita nyanyi bersama-sama. Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Gampang ya? Nah, yuk kita semua adik-adik berdiri. Kita akan bernyanyi pujian ini sebanyak 2 kali sambil pakai gerakan. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Satu kali lagi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke adik-adik, jangan capek dulu karena Kak Fili mau mengajar lagu yang nomor 2, yaitu Apa Yang Dicari Orang. Dengar lagunya satu kali dulu ya, baru kita bernyanyi bersama-sama. Apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang siang malam pagi petang? Uang, bukan Tuhan Yesus. Nah, apa yang dicari orang?
akan Tuhan Yesus. Nah, ayo adik-adik kita nyanyi lagu ini satu kali dulu, nanti baru Kak Fili kasih tahu bait keduanya. Yuk, kita semua berdiri lagi, kita menyanyi lagu Apa Yang Dicari Orang. Yang Tuhan cari itu saya. Yuk kita menyanyikan bait yang kedua, yaitu siapa yang dicari Tuhan? Saya, orang yang berdosa. Yuk kita nyanyi siapa yang dicari Tuhan. Siapa yang dicari Tuhan? Saya. Siapa yang dicari Tuhan? Saya. Siapa yang dicari Tuhan? Siang malam pagi petang. Saya, orang yang berdosa. Baik sekali adik-adik. Lagu terakhir yang akan Kak Fili latih berjudul Allah Selalu Dekat. Adik-adik boleh duduk dulu dan dengar Kak Fili satu kali nyanyi, nanti baru kita berlatih bersama-sama. Allah selalu dekat. Allah selalu dekat, dengar kataku, selidiki hatiku dan perbuatanku. Bisa ya? Yuk kita nyanyi lagu ini sebanyak 2 kali. Allah selalu dekat. Allah selalu dekat, dengar kataku, selidiki hatiku dan perbuatanku. Sekali lagi. Allah selalu dekat, dengar kataku, selidiki hatiku dan perbuatanku. Baik adik-adik, mari kita tenangkan diri. Kita akan masuk dalam doa. Silakan lipat tangannya, tutup mata dan tundukkan kepalanya, dan ikuti Kak Fili berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas anugerah Tuhan. Kami bisa bersama-sama ikut dalam PA Anak. Berkatilah ya Tuhan, supaya kami semua dapat memuji Tuhan dan mendengarkan firman dengan baik. Pimpinlah Pak Amin yang akan menceritakan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, silakan berdiri dan kita semua akan bernyanyi lagu yang pertama, yaitu Dari Terbit Matahari. Yuk kita nyanyi sebanyak 2 kali. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah
Tuhan atau malah mencari uang? Nah, yuk kita nyanyi lagu yang kedua, apa yang dicari orang, sebanyak 2 kali. Yang Tuhan cari itu siapa? Apa jawabannya? Siapa yang dicari Tuhan? Saya, orang yang berdosa. Yuk kita nyanyi lagu ini, siapa yang dicari Tuhan, 2 kali. Siapa yang dicari Tuhan? Saya. Siapa yang dicari Tuhan? Saya. Siapa yang dicari Tuhan? Siang, malam, pagi, petang. Saya, orang yang berdosa. Sekali lagi. Siapa yang dicari Tuhan? Saya. Siapa yang dicari Tuhan? Saya. Siapa yang dicari Tuhan? Siang, malam, pagi, petang. Saya, orang yang berdosa. Oke adik-adik, silakan duduk. Siapkan hati dan telinga kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik sekalian. Kita berjumpa lagi pada hari ini pada kelas PA Anak Sekolah Minggu. Kita bersyukur kita bisa berjumpa lagi dan adik-adik juga bisa mendengarkan firman Tuhan kembali. Senang tidak dengar firman Tuhan? Senang? Senang? Senang tidak belajar? Senang? Ya harus senang. Anak Tuhan sukanya yaitu belajar firman Tuhan juga. Ya, hari ini kita akan melanjutkan kelas PA dari yang beberapa waktu yang lalu. Nah, beberapa waktu yang lalu Pak Amin sudah menceritakan tentang Abraham. Kemudian Abraham akhirnya punya anak dan anaknya bernama Ishak. Lalu sesudah itu Ishak juga kemudian Tuhan minta supaya korbankan. Masih ingat tidak 2 minggu lalu? Masih ingat kan? Ya, jadi Tuhan minta kepada Abraham untuk korbankan anak yang tunggal, yang sangat dikasihi, yang bernama Ishak, untuk menjadi korban bakaran bagi Tuhan. Dan kemudian akhirnya Abraham taat kepada Tuhan. Ternyata waktu Ishak mau ditusuk dengan pisau ke lehernya, kemudian Tuhan berkata, jangan. Ya, karena memang Tuhan itu sedang menguji Abraham. Masih setia tidak Abraham kepada Tuhan? Oh, ternyata masih setia. Nah, Pak Amin hari ini akan menceritakan tentang apa? Tentang Ishak yang mempunyai anak. Anaknya kembar. Ya, jadi di dalam kandungan atau dalam perut daripada istri Ishak yang bernama Ribka, itu anaknya kembar, ada 2. Namun sebelumnya Pak Amin mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup, kemudian kepalanya ditundukkan. Kita berdoa dan ikut Pak Amin berdoa. Tuhan, kami pada hari ini berterima kasih karena Tuhan masih memberikan kepada kami firman-Mu. Tolong Pak Amin ya Tuhan, berikan Pak Amin
bijaksana, hikmat, dan kebenaran Tuhan di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, jadi anak-anak ya, Ishak itu dia sudah menikah dengan siapa? Dengan seorang bernama Ribka. Siapa namanya? Ribka. Ya, tetapi apa? Tetapi Ribka itu tidak bisa punya anak. Jadi kemudian Ishak menunggu, kapan ya istri saya Ribka itu bisa mengandung dan bisa mempunyai anak. Aduh, sudah tunggu-tunggu belum nih. Kemudian umur Ishak berapa? 40. Jadi sudah lumayan tua loh. Nah, kemudian Ishak berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikanlah saya anak. Ya, buatlah supaya istri saya Ribka mengandung. Nah, Tuhan kemudian mendengar doa dari Ishak. Dan kemudian sesudah itu betul-betul ya Ribka mengandung, tapi lama loh. Ya, Ishak tuh mesti tunggu 20 tahun. Berapa lama? 20 tahun. Lama sekali. Ya, tetapi Ishak itu tidak seperti papanya Abraham yang sudah Tuhan janji punya anak, tetapi kemudian istri Abraham itu yang bernama Sarah itu kurang sabar. Jadi kemudian akhirnya Sarah apa? Sarah kemudian mengambil satu orang pembantunya dan kemudian itu nikah dengan Abraham. Tapi Ishak tidak. Ishak itu ya sudah doa sama Tuhan dan kemudian Ishak tuh sabar sekali. Sampai berapa lama? 20 tahun. Dan kemudian Ribka betul-betul mengandung. Nah, jadinya waktu mengandung itu ternyata Tuhan kasih berapa? Tuhan kasih 2 anak sekaligus. Ya, anak kembar di dalam, 2 anak sekaligus. Dan tetapi ada tetapinya juga. Ya, karena apa? Karena 2 anak itu ya yang di dalam kandungan Ribka, 2 anak itu bertolak-tolakan. Ya, 2 anak itu bertolak-tolakan. Ya, dan kemudian itu 2 anak itu ya seringkali tendang-tendang. Ya, tendang-tendang. Dan kemudian seringkali berdua itu ya seringkali ribut di dalam. Jadi Ribka itu ya mamanya, aduh sakit sekali, sakit. Aduh Tuhan, Engkau sih kasih saya anak 2 ya di dalam ya, tapi aduh sakit sekali, sakit. Ya karena 2 anak itu tendang-tendangan, ya bertolak-tolakan, begini begitu. Dan kemudian Ribka, aduh sakit sekali. Kemudian Ribka bertanya kepada Tuhan, aduh Tuhan bagaimana ya 2 anak ini, aduh perut saya sakit sekali. Kemudian Tuhan menjawab loh, ya pertanyaan dari Ribka, Tuhan menjawab. Apa jawaban Tuhan? Tuhan kasih tahu kepada Ribka, ya bahwa 2 anak ini yang ada di dalam kandungan kamu ini ya, itu bukan 2 anak sembarangan. Karena apa? Karena Tuhan berkata ya, 2 bangsa itu ada dalam kandunganmu. 2 bangsa loh, bukan 2 anak. Dan kemudian 2 suku bangsa itu akan berpencar di dalam rahimmu. Dan kemudian suku bangsa yang satu lebih kuat daripada suku bangsa yang lain. Dan kemudian tuh apa yang terakhir itu? Ya, anak yang tua, yang lebih tua itu ya akan menjadi hamba atau menjadi pembantu kepada anak yang lebih muda. Ya, kemudian Tuhan berkata itu kepada Ribka. Tuhan berkata itu ya, bahwa ada 2 bangsa nih di dalam kandungan saya. Dan kemudian yang satu lebih kuat daripada yang ini. Dan yang lebih muda itu ya nanti akan lebih kuat loh. Ya, mestinya yang lebih tua akan lebih kuat ya.
Malah apa? Malah yang lebih tua itu nanti akan menjadi pembantu dari yang lebih muda. Nah, kemudian Ribka ya, sesudah dia mendapatkan jawaban dari Tuhan, dia simpan baik-baik gitu ya. Dia pikir-pikir. Apa yang dia pikir-pikir? Bahwa anak yang lebih muda akan lebih kuat dari anak yang lebih tua. Dan anak yang lebih tua akan menjadi pembantu. Sudah, Ribka kemudian simpan kalimat dari Tuhan. Dan ketika tiba waktunya untuk melahirkan, kemudian Ribka, aduh sakit ya. Kemudian dia bilang sama Ishak suaminya, aduh saya sudah tidak kuat. Kenapa Ma? Iya, ini saya sudah mau melahirkan. Ya sudah, disiapkan dulu semuanya ya sama Ishak. Ya, apa tempat tidurnya, semuanya sudah disiapkan oleh Ishak. Dan kemudian betul, pertama keluar dulu anak yang pertama. Ya, dan kemudian waktu dia mau keluar ya, dan kemudian anak yang masih di dalam perut itu dia pegang apa tuh enggak? Dia pegang itu tumitnya anak yang mau keluar duluan. Ya, anak yang pertama mau keluar duluan, tapi anak yang di dalam ya, dia nggak mau kalah. Dia pegang itu tumitnya, dipegang. Dan kemudian akhirnya apa? Nah, jadi anak pertama tetap keluar lebih dahulu. Nggak mungkin dong ya, ini anak pertama, anak kedua ini mesti keluar dulu. Kan nggak mungkin begini itu dibalik, kan nggak mungkin ya. Jadi yang ini dia keluar dulu, walaupun tumit kaki ya dipegang sama anak yang di sini. Dan waktu anak pertama keluar ya, waktu keluar kemudian apa tahu nggak? Warnanya kemerah-merahan anaknya. Dan kemudian yang kedua itu bulunya banyak banget. Ya, bulunya banyak banget. Dan kemudian anak ini ya agak kasar. Ya, maka kemudian karena anak ini berwarna kemerah-merahan dan kemudian karena banyak bulunya anak itu ya, lucu ya, baru lahir sudah banyak bulu. Tetapi ya memang itu yang Tuhan kasih. Dan kemudian sudah diberi nama Esau. Ya, Esau itu bisa berarti berbulu, juga bisa berarti merah, dan juga bisa berarti kasar. Ya, sudah. Kemudian anak pertama lahir. Nah, tinggal tunggu anak yang kedua. Ya, dan kemudian sesudah itu gak lama ya, Ribka kemudian perutnya sakit lagi. Itu tanda bahwa anak yang kedua juga akan lahir. Nah, begitu lahir anak kedua itu ya, nangis juga ya, tapi apa? Lain loh sama anak yang pertama. Yang pertama itu kemerah-merahan. Yang kedua, berbulu. Yang ini ya, ini tidak berbulu. Ya, dan anak ini dikasih nama apa tau nggak? Dikasih nama, anak ini halus ya. Dan juga waktu sebelumnya kan itu pegang tumitnya tuh ya, pegang tumit yang anak pertama. Nah, sudahlah dikasih namanya Yakub. Ya, karena apa? Karena dia pegang tumit si Esau. Dan kemudian juga yang kedua karena halus. Yang ini kasar, dikasih nama Esau. Yang ini halus, dikasih nama Yakub. Ya. Nah, sesudah itu ya, yang ini berbulu, ini halus ya. Ternyata apa? Ternyata juga waktu mereka makin besar. Tahu ya, yang Esau itu hobinya apa? Dia punya hobi itu berburu. Ya, dia bawa tombak, dan kemudian dia masuk ke dalam hutan, dan kemudian dia berburu. Berburu apa? Berburu hewan. Ya, mungkin juga dia berburu rusa, mungkin dia juga berburu kambing. Ya, dia berburu hewan. Hobinya lari, kejar.
kejar hewan, wah dia kejar. Kemudian begitu dekat, wah dia tombak itu misalnya rusa. Ya, nah jadi hobinya di luar rumah. Dia nggak suka di dalam rumah. Lalu bagaimana dengan adiknya ini nih? Dia hobinya di rumah. Ya, dia nggak hobi keluar rumah. Dia lebih hobi itu ya, dia lebih suka itu hobi itu kira-kira mirip suka ya. Oke, Pak Amin pakai suka aja ya. Jadi anak yang pertama itu lebih suka berburu ke hutan, dan anak yang kedua itu adiknya ya yang bernama Yakub itu lebih suka di rumah. Ya, dia lebih suka membantu ibunya, dia juga lebih suka memasak. Dan kemudian ya ada perbedaan lagi antara Esau dengan Yakub. Kalau Esau itu ya dia sukanya keluar, dan kemudian Esau itu ya orangnya itu kurang bertanggung jawab. Kalau dia bertanggung jawab ya juga bantu-bantu di rumah dong. Ya, dia mungkin bantu-bantu bersih-bersih, dia juga mungkin membantu mamanya, membantu papanya. Dia enggak, hobinya pokoknya keluar. Dan kemudian Esau itu ya itu kurang bertanggung jawab. Dia itu enggak peduli ya dengan apa? Dengan mamanya. Dia juga tidak peduli dengan papanya. Tetapi Yakub itu ya sebagai adik, dia lebih bertanggung jawab. Dia peduli loh kepada papanya, kepada mamanya, dan juga peduli kepada rumahnya. Dan juga Yakub itu ya dia lebih peduli kepada siapa? Dia lebih peduli kepada Tuhan. Ya, jadi waktu misalnya Yakub atau Ribka itu ya mohon maaf, waktu misalnya Ishak ya dan Ribka itu waktu bercerita, dan kemudian si Yakub itu ya dia lebih suka mendengar. Waktu dengar dia dengar baik-baik. Kenapa begini ya? Kenapa begitu ya? Ishak pernah cerita, dulu kakek kamu itu ya atau opung kamu itu dulu ya Tuhan pernah berjanji kepada kakek kamu ya yang namanya Abraham. Siapa namanya? Abraham. Janji apa? Tuhan tuh janji dua. Nah, kalau kami misalnya anak-anak masih ingat ya, dua hal. Pertama apa? Tanah. Ya, masih ingat kan? Tanah. Kedua yaitu apa? Keturunan. Dan keturunannya itu ya atau anak-anaknya itu bukan jadi anak-anak biasa, tetapi apa? Tetapi anak-anaknya itu akan jadi raja. Hah? Jadi raja. Ya, anak-anak Abraham itu nanti akan jadi raja-raja. Dan kemudian Yakub waktu dengar-dengar ya, akan jadi raja. Ya, aduh, melalui siapa ya? Melalui Esau atau melalui saya? Ya, melalui Esau atau melalui saya? Tetapi kalau kakak saya ini ya, Esau, dia kurang bertanggung jawab. Dia nggak peduli. Waktu dengarkan cerita dari Ishak juga, dengarnya ya sambil begini, sambil begitu. Aduh lama amat sih, ya kata Esau. Aduh lama sekali nih papa ceritanya nih. Tapi Yakub ya, dia seneng. Ya, makin dia dengar si Yakub, makin dia senang. Oh, dulu Tuhan pernah janji kepada kakek saya yang bernama Abraham bahwa nanti keturunannya itu akan jadi raja. Ya, dan juga nanti ya keturunan daripada kakek saya itu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, bagi banyak orang. Tapi kalau misalnya saya lihat kakak saya ya, Esau, mana bisa jadi berkat? Ya, tidak bertanggung jawab, hobinya pokoknya berburu. Dan kemudian Yakub, kalau begitu saya saja deh. Ya, walaupun saya adik, saya mau bertanggung jawab. Nah, sampai suatu ketika waktu Esau habis pulang berburu, ya, kemudian Yakub sedang memasak. Ya,
Esau habis pulang berburu dan kemudian Yakub sedang memasak. Lalu waktu pulang berburu, Esau itu lapar perutnya. Aduh, lapar sekali. Mau makan. Ya, tetapi rusanya belum dimasak. Kalau mau dimasak lama sekali. Dia cium apa tau nggak? Dia cium. Wangi sekali ya. Wangi sekali. Wangi apa ini? Oh, ini wangi masakan. Kemudian dia datang itu ya ke sumber wanginya. Dia cium. Dia cium. Nah, akhirnya apa? Ketemu. Ternyata apa? Ternyata adiknya itu lagi masak. Dan masakannya itu wangi sekali. Nah, anak-anak siapa yang sering mencium kalau mama lagi masak? Wangi kan ya, wangi sekali. Nah, ini sama. Jadi Yakub itu pintar memasak dan kemudian masakannya tuh wangi sekali. Dan Esau itu sedang kelaparan. Aduh, saya perlu makan. Tapi rusaknya belum diapa-apain. Saya perlu cepat. Dan kemudian bisa cepat karena makanannya sudah ada. Dan kemudian Esau bilang, adikku Yakub, iya kak, boleh nggak saya minta makanan? Ya, saya minta sebab saya lagi lapar nih. Hah, kata Yakub, kamu mau minta? Enak saja, nggak bisa. Saya sudah masak capek-capek, kamu tinggal makan saja. Nggak bisa. Jadi kemudian kata Esau, bagaimana supaya bisa? Kata Yakub, begini, kita buat janji. Mau tidak? Janji apa? Kita buat janji. Kamu kan sebagai kakak yang paling besar, ya, anak sulung. Anak sulung itu berarti anak yang paling besar. Kamu kan sebagai kakak, anak sulung, dan kamu itu punya hak kesulungan. Ya, iya kan? Ya, oke. Bagaimana kalau kita tukar? Ya, jadi hak kesulungan kamu buat saya, ya. Lalu kemudian sup saya ini, ya sup kacang merah saya kasih buat kamu. Oke? Kemudian Esau, aduh saya ini lapar sekali. Sudahlah, saya tidak peduli. Hak kesulungan apa sih? Esau tidak mengerti loh. Ya, bahwa hak kesulungan itu sangat penting. Kenapa? Karena ya kalau misalnya kita jadi anak sulung dan kemudian kita kan punya orang tua ya, punya papa. Dan nanti waktu papa kita itu sudah meninggal ya, kita nanti menggantikan papa kita. Ya, bukan adik-adik kita. Kita nanti menggantikan papa kita. Ya, jadi kemudian misalnya orang, kamu anak siapa? Oh, saya anak Ishak. Papa kamu? Papa saya sudah meninggal. Jadi saya yang menggantikan papa saya. Ya, jadi itu menjadi pemimpin. Apa anak-anak? Hak kesulungan itu ya, dia akan jadi pemimpin menggantikan papanya. Yang kedua tahu nggak apa? Dia juga akan mendapatkan apa tahu? Kalau misalnya warisan ya, warisan itu atau harta dari papanya sudah meninggal, waktu papanya meninggal itu ya, warisannya itu ya, dia dapat 2 kali lipat. Dapat berapa? Dapat 2 kali lipat. Gitu ya. Nah, dan kemudian itu namanya hak kesulungan. Ingat ya, apa guna hak kesulungan? Pertama, dia akan jadi pemimpin. Yang kedua, dia akan mendapatkan 2 kali lipat harta daripada papanya. Ya, tetapi si Esau itu kan memang anaknya kan tidak bertanggung jawab ya. Dia tidak peduli gitu-gituan. Karena apa? Karena dengar firmannya pun juga main-main. Tapi ya, si Yakub itu dia dengar firmannya Tuhan itu yang serius. Jadi pemimpin. Yang kedua akan dapat 2 kali lipat. Nah, kemudian ya sesudah itu si Esau
Saya nggak peduli lah, saya nggak peduli. Jadi sudah, mari cepat sop kamu, ya sop kaca merah kamu, kasih saya. Adik-adik atau anak-anak bayangkan ya, itu apa namanya tuh, hak kesulungan itu ya, itu seperti batu permata, seperti berlian. Tahu berlian ya, yang seringkali orang pakai di cincin, yang mengkilap-mengkilap itu kalau yang asli, waduh, mahal sekali. Ya, hak kesulungan itu seperti berlian, seperti intan yang sangat mahal sekali. Masa ditukar dengan apa? Ditukar dengan satu mangkuk sup kacang merah. Ya, jadi apa? Jadi Esau itu tidak mengerti ini barang mahal. Ya, ini barang mahal. Dia tidak mengerti. Tapi Yakub mengerti. Memang Yakub caranya itu tidak benar. Karena apa? Karena Yakub itu menipu atau membohongi kakaknya. Ya, memang tidak benar. Tapi juga memang kakaknya itu ya tidak peduli. Ya, kakaknya itu bodoh sekali, tidak peduli. Apa yang diingat? Makan. Apa yang diingat? Makan. Ya, pokoknya makan, makan, makan. Kalau Yakub ya, apa yang diingat? Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ya, tapi Yakub itu caranya itu ya, itu nggak baik. Kenapa? Dia itu membohongi kakaknya. Dan kemudian kakaknya itu ya berhasil dibohongi. Sudahlah, tukar. Sudah, oke? Kata Yakub ya, oke. Kata si Esau yang sudah kelaparan, yang sudah makin lapar. Waktu dia cium wanginya ya, aduh makin lapar. Sudah, cepat. Ayo sudah tukar, mari. Oke, ya. Kemudian ayo kita jabat tangan dulu. Janji ya, janji. Benar ya, benar sudah. Dia makan. Sudah dia makan, kemudian kenyang, enak, kenyang. Tetapi apa? Tetapi dia sudah kehilangan hak kesulungannya. Ya, anak-anak tahu ya bahwa nanti betul-betul terjadi. Ya, anak-anak Yakub itu Tuhan karuniakan, Tuhan berikan kepada Yakub itu ya 12 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, ya, 12 anak laki-laki dan 12 anak laki-laki itu nanti akan disebut sebagai namanya bangsa Israel. Ya, nah nanti dari bangsa Israel itulah akan lahir siapa? Akan lahir juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Melalui siapa? Melalui Yakub, bukan melalui Esau. Ya, nah, jadi anak-anak ya, Yakub itu dia suka mendengarkan firman Tuhan, dia serius, dan kemudian dia pengen merebut hak kesulungan itu, walaupun caranya tidak benar ya. Kan Yakub bisa pakai cara yang benar, jangan pakai cara yang tidak benar. Tetapi apa atau enggak? Tetapi walaupun caranya tidak benar ya, tetapi hak kesulungan itu benar. Ya, dia pingin hak kesulungan itu benar. Ya, dan Tuhan memang memberkati Yakub. Nah, kita ya sebagai anak-anak Tuhan katanya ya kita ini sebagai anak-anak Tuhan. Kita ini sudah diangkat oleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan. Dan kita pun juga punya hak kesulungan. Ya, kita ini diangkat jadi anak-anak Tuhan. Dan anak-anak Tuhan itu juga punya hak kesulungan. Ya, apa hak daripada anak-anak Tuhan? Ya, termasuk juga tadi ya, waktu kita diangkat menjadi anak Tuhan, itu adalah karunia Tuhan. Ya, karunia Tuhan yang sangat besar.
yang sangat hebat, yang sangat mahal. Kita jadi anak-anak Tuhan. Yang pertama ya. Yang kedua apa tahu nggak? Kita mendapatkan hak hidup yang kekal. Ya, kita mendapatkan hak hidup yang kekal dari Tuhan. Karena memang ya sebagai anak Tuhan, kita juga mendapatkan hak hidup yang kekal. Ya, itu hak kesulungan buat kita sekarang. Lalu yang ketiga ya, yang juga penting sekali, itu apa? Kita dikasih hak untuk apa? Untuk membaca Alkitab. Ya, kita dikasih hak membaca Alkitab. Kalian tahu tidak? Yang bisa baca Alkitab itu ya cuma anak Tuhan. Yang dikasih firman Tuhan itu hanya anak Tuhan. Yang lain tidak dikasih. Dan kita waktu dikasih firman Tuhan, kita waktu dikasih Alkitab ya, kita dikasih hak untuk membaca firman Tuhan. Namanya adalah apa tadi? Alkitab. Nah, Pak Amin ya bisa cerita begini karena apa? Karena Pak Amin ya sebagai anak Tuhan yang dikasih firman Tuhan, yaitu Alkitab. Kemudian Pak Amin baca. Waktu Pak Amin baca, itu adalah suatu hak ya yang Tuhan berikan buat Pak Amin membaca Alkitab. Makanya Pak Amin bisa ceritakan lagi kepada kalian. Bagus tidak? Bagus kan ya? Bagus sekali. Nah, jadinya ya anak-anak, kita memang bukannya Yakub lagi. Kita memang adalah anak-anak. Tetapi kita anak-anak ya dikasih hak oleh Tuhan. Pertama sebagai apa? Sebagai anak Tuhan. Yang pertama apa anak-anak? Hak sebagai anak Tuhan. Yang kedua, hak apa? Hak mendapatkan hidup yang kekal. Apa sih hidup yang kekal? Nanti ya kita akan berjumpa dengan Tuhan suatu saat nanti. Dan kita akan hidup dan bersama-sama dengan Tuhan. Itu namanya adalah apa? Hak mendapatkan hidup yang kekal. Yang ketiga, hak untuk membaca Alkitab. Ulangi anak-anak ya. Pertama, kita diberi hak. Pertama apa? Ya, pinter. Sebagai anak Tuhan. Yang kedua, kita dikasih hak sebagai apa? Oh, kita dikasih hak mendapat apa? Mendapat hidup yang kekal. Yang ketiga, kita dikasih hak, yaitu hak membaca Alkitab yang adalah firman Tuhan. Ya, jadi anak-anak, kita bersyukur, kita berterima kasih karena kita dikasih hak sebagai anak Tuhan. Juga yang kedua, karena kita diberi hidup yang kekal. Yang ketiga, kita diberikan hak untuk membaca Alkitab. Jadi anak-anak ya, jangan seperti Esau ya, yang apa? Yang papa mamanya cerita firman Tuhan, Esau kurang menghargai. Ya, Esau tidak bertanggung jawab. Makanya apa? Makanya kemudian Esau itu ya berani tukar hak kesulungan dengan semangkuk kacang merah, yang berharga dengan yang kurang berharga. Ya, maka anak-anak harus seperti Yakub. Ya, Tuhan berkati Yakub karena Yakub itu suka mendengarkan firman Tuhan. Oke, jangan lupa ya, terus baca firman Tuhan. Jangan seperti Esau. Dia tidak mengerti firman Tuhan. Kita mesti terus baca firman Tuhan karena kita sudah dikasih Alkitab, firman Tuhan untuk kita baca. Oke anak-anak, ya sampai di sini dulu pelajaran kita tentang si kembar Esau dan Yakub. Ya, dan kemudian nanti anak-anak kita akan berjumpa lagi 2 minggu dari sekarang. Jangan lupa ya, minta mama, ajak dong tuh sepupu saya. Ya, setiap 2 minggu sekali hari Sabtu jam 11
ajak dong. Jangan cuma saya yang dapat pelajaran firman Tuhan, sepupu ajak. Ya, minta tante ajak anaknya, minta om ajak anaknya, dan kemudian coba kita cari lagi anak-anak supaya belajar firman Tuhan dan supaya mereka mendapatkan juga hak kesulungan yang dari Tuhan juga kita bagi buat banyak orang. Mau? Mau? Pinter. Oke, kalau gitu mari kita berdoa. Tangannya dilipat, matanya dipejam, kepala ditundukkan. Ikut Pak Amin berdoa. Tuhan, kami berterima kasih kepada Engkau yang telah memberikan pelajaran yang sangat penting sekali. Bukan hanya tentang Esau dan Yakub, tetapi juga tentang hak kesulungan. Kami berdoa, mohon kepada Tuhan supaya kami pun juga yang sudah mengerti, kami berterima kasih karena kami diberikan hak sebagai anak Tuhan, dan kami mendapatkan hak dapat hidup yang kekal, dan kami pun juga mendapatkan hak untuk membaca Alkitab firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Kita berjumpa 2 minggu lagi pada hari Sabtu seperti biasa jam 11. Untuk anak-anak yang baru hari ini mendengar, itu ada rekamannya di YouTube. Dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai yang hari ini. Kalian bisa tonton lagi ya, belajar terus dari awal terus sampai kita mengerti banyak. Oke, sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati kita sekalian. Bye. Baiklah adik-adik, tadi kita semua sudah mendengar cerita bagaimana saudara kembar yaitu Esau dan Yakub hidup bersama-sama. Sekarang Kak Fili mengajak kita nyanyi satu lagu terakhir, yaitu Allah selalu dekat sebanyak 2 kali. Allah selalu dekat. Demikian PA anak kita pada minggu ini. Sampai jumpa 2 minggu lagi. Dah.